Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan IPAS materi kelas 4 bab 2 yaitu wujud zat dan perubahannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Bu guru absen ya, satu-satu ya. Yang pertama ada Tinta Saputri masuk. Luffy Alivia, Alif Mikael Robi Aziza, Ananda Hafiz Pratama. Masuk semua ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih detail lagi, di sini ibu guru punya pertanyaan untuk kalian. Kira-kira di rumah kalian itu ada hewan peliharaan apa saja sih? Ada kucing, ayam, kambing, terus ada kelinci. Nah, di antara banyaknya hewan yang kalian sebutkan itu termasuk makhluk apa? Makhluk hidup apa makhluk tak hidup? Makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena dia bernapas dan juga bisa tumbuh. Kemudian kata lain dari makhluk hidup itu ada makhluk tak hidup. Nah, makhluk tak hidup itu kira-kira apa saja? Kursi, meja, jendela, dan masih banyak lagi termasuk bootmaker yang Bu Guru pegang, itu termasuk benda tak hidup. Nah, jadi di sini itu benda hidup dan benda tak hidup itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Karena kita akan membahas terkait wujud zat dan perubahannya, maka kita memiliki beberapa tujuan dari pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik mengenal materi dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan karakteristik wujud zat, padat, cair, gas, dan juga peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Kira-kira di sini ada yang tahu apa itu materi? Tidak tahu. Nah, materi itu bukan materi pembelajaran ya, tapi materi itu adalah sesuatu yang akan kita bahas kali ini. Nah, materi itu terdiri dari massa dan juga volume. Jadi syarat dari materi adalah massa dan volume. Massa, siapa yang tahu massa? Belum tahu massa? Massa itu adalah berat suatu benda atau besaran suatu benda, itu disebut dengan massa. Misalkan di sini ada gelas. Nah, beratnya gelas ini itu disebut dengan massa. Kemudian volume, apa itu volume? Volume itu banyaknya jumlah zat cair. Jadi kalau massa itu menggambarkan benda yang padat, kalau volume itu menggambarkan benda yang bersifat cair. Contohnya seperti air, kemudian minyak dan oli. Nah, di sini Bu Guru ada botol. Di dalam botol ini ada air. Nah, air ini bisa kita hitung volumenya. Mengapa begitu? Karena dia menempati satu ruang di dalam botol. Ada yang tahu berapa banyak sifat-sifat benda? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi
Sifat benda itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, kursi. Kursi apabila kita pegang, dia itu bentuknya tetap dan tidak berubah, maka bisa disebut benda padat. Benda padat. Yang kedua, air. Itu termasuk benda cair. Selain air, apa lagi? Minyak, kemudian oli. Jadi intinya kalau benda-benda yang cair itu, dia itu dapat berubah, anak-anak. Jadi dia itu berubah sesuai dengan tempatnya. Apabila ini kita pindahkan ke dalam gelas, maka dia bentuknya akan mengikuti sesuai dengan gelasnya, tempatnya. Seperti itu, tapi volumenya tetap. Kemudian selain padat dan cair ada satu lagi, yaitu gas. Nah, contoh dari gas ini, apabila kita menghirup, apa yang kita hirup? Udara. Kemudian selain udara, angin. Itu termasuk benda gas. Jadi sifat benda itu ada 3: padat, cair, dan juga gas. Misalnya, kalian kan sudah menulis tadi pertanyaan-pertanyaan yang ibu guru ajukan. Nah, sekarang coba kalian tulis ke depan jawaban nomor 1, 2, dan 3. Ayo, siapa yang mau maju untuk menuliskan jawaban nomor 1? Ayo. Di bawah nggak apa-apa, bukunya di bawah.
yaitu sebutkan makhluk hidup dan tidak hidup. Di sini makhluk hidup ada hewan, tumbuhan, iya benar. Kemudian yang tidak hidup ada kursi, ada meja, dan masih banyak lagi. Nah, Bu Guru punya beberapa gambar. Nanti kalian jawab ya. Di sini ada pohon. Pohon itu termasuk makhluk hidup atau tak hidup? Tak hidup. Pohon, makhluk hidup. Manusia? Hidup. Oke, balon? Tak hidup. Tak hidup. 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 Mobil? Tak hidup. Pensil? Tak hidup. Kucing? Hidup. Sepeda? Tak hidup. Jadi sudah paham ya membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan dari volume dan juga massa? Kalau volume itu banyaknya jumlah zat cair, kemudian kalau massa itu adalah besaran suatu benda. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apa perubahan yang bisa terjadi terhadap lilin yang dipanaskan, yaitu dari padat ke cair. Itu saja mungkin koreksi dari Ibu Guru. Ibu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk mengakhirinya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.